Firman Allah yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu luar biasa tipu dayanya, bahkan Nabi Adam saja sudah juga tergoda. Inilah bukti bahwasanya firman Allah yang menunjukkan tipu dayanya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Manahakum rabbukum mangan hadhihi syajarati ila antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ini firman Allah yang menunjukkan tentang tipu dayanya syaitan. Jadi syaitan itu merayu kepada Nabi Adam alaihissalam. Berkata syaitan, Tuhan tidak melarang kamu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu tidak dapat mencapai kedudukan malaikat atau tidak dapat kekal di dalam surga. Dan juga Allah terangkan di ayat yang lain, wasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Jadi syaitan membisikkan kepada Nabi Adam. Syaitan berkata, hai Adam, sukakah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, atau pohon yang bisa mengekalkan gitu artinya, dan menghasilkan kekayaan yang takkan habis-habis, yang tak akan habis-habis, jadi kekal ya kekayaannya. Ini bahwasanya bukti bahwasanya syaitan itu memang luar biasa tipu dayanya. Makanya hati-hati ketika ada sesuatu bisikan di dalam hati kita atau hasrat kita, banyaknya keinginan, tingginya keinginan kayak semalam, hari ketiga semalam sudah tentang tajrid ya. Kita masih di makom kasab lalu pengen berpindah ke makom tajrid. Itu adalah sebuah keinginan hawa nafsu belaka. Itu yang dimaksud keinginan hawa nafsu, karena kita masih di makom yang kasab lalu kita berkeinginan untuk pindah ke makom tajrid. Itu sebenarnya tipu daya. Tipu daya. Lah yang untuk menipu ini ya, yang dibuat untuk menipu itu ya hal-hal ibadah. Ayo mengulang ibadah kamu terus-menerus pada Allah. Tinggalkan bekerja, tinggalkan istrimu, tinggalkan anak-anakmu, melululah beribadah kepada Allah, karena manusia itu ditugaskan oleh Allah, diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Itulah tipu daya syaitan. Karena posisi orang tersebut masih di makom yang kasar, makom yang harus bekerja keras. Karena Allah Ta'ala itu nanti akan memberikan kepada manusia yang pasti, itu pasti. Seandainya kita sudah saatnya di makom tajrid, seandainya kita sudah memang mampu, tempat kita memang sudah pantas di makom tajrid, itu nanti akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Pasti Allah itu memberikan itu. Karena syawabibul himam ila takhrikul aswarul aqdar gitu. Kekerasan semangat atau perjuangan itu tidak akan menembus tirai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuatnya keinginan kita, kerasnya usaha kita itu ya syawabikul himamila takhrikul aswarul aqdar. Kekerasan semangat perjuangan itu tidak dapat menembus tirai takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha menghendaki itu. Yang mempunyai takdir itu ya Allah, yang menakdirkan kita itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur seisi alam. Itu firman Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu innallaha kana aliman hakima. Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya usaha kita, sekerasnya usaha kita itu tidak akan bisa merobek takdir-takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himamila tahrikul aswarul abdar. Sudah pasti. Makanya ya kita sebagai manusia sudah jalan saja, jalan mengikuti syariat, mengikuti thariqahnya, mengikuti hakikatnya. Dan itulah yang menjadi asbab kita untuk mengetahui keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu akan posisi kita yang sebenarnya.